Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, Mas. Silakan duduk Rino. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Pelajaran apa setelah ibu panggil tadi? Baik, kebetulan hari ini sedang belajar bahasa Indonesia Bu yang dibimbing oleh guru mata pelajar Ibu Sri Mastina. Oh iya. Di sini Rino sudah tahu belum ibu ingin memanggil Rino? Sudah. Alhamdulillah. Di sini kita akan memasuki materi, tapi sebelum memasuki materi bimbingan konseling ini, kita berdoa dulu ya. Selesai. Di sini Rino, ibu ingin memberikan materi tentang konseling individual. Rino sudah tahu belum tentang konseling individual? Maaf sebelum ini Bu, saya kurang tahu. Oh iya. Di sini ibu ingin menjelaskan konseling individual itu suatu proses bantuan konselor pada konseling untuk memecahkan masalah Rino secara baik, ya. Dan juga tujuan di sini ada tiga asas: keterbukaan, kesukarelaan, dan kerahasiaan. Rino sudah tahu belum asas keterbukaan itu apa? Saya harus terbuka kepada Ibu sedikit. Ya benar, Rino, permasalahan yang Rino hadapi sekarang ini bisa dibicarakan langsung kepada ibu. Yang kesukarelaan? Kesukarelaan itu tidak ada paksaan. Iya. Tentang saya sendiri. Ya benar. Rino datang ke ruang BK ini tanpa ada paksaan kan? Tidak. Alhamdulillah. Yang ketiga, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini Rino ceritakan saja kepada ibu. Ibu tidak boleh mengeluarkan cerita ini kepada siapapun, baik kepada teman, kepada sekitar lingkungan sekolah kita ini. Baik Bu. Jadi bisa saya simpulkan, jika saya berkonseling kepada Ibu, privasi saya bisa terjaga Ibu. Iya, insya Allah bisa. Ya, di sini ibu ingin menanyakan ya kepada Rino, kok akhir-akhir ini ibu dapat dari cerita wali kelas dan guru bimbingan Rino sering ini ya, sekarang belajarnya agak menurun, benar tidak? Mungkin benar. Biasanya Rino ini anaknya aktif dalam pelajaran pun memasuki bidang prestasi yang bagus. Boleh tahu nggak ibu apa masalah Rino? Makanya prestasi belajar Rino ini menurun. Boleh. Boleh sekarang Rino ceritakan kepada ibu. Saya mulai Ibu. Seperti yang Ibu tahu, saya bukan meninggikan diri, tapi saya sering aktif dalam pelajaran, juga sering ikut perlombaan seperti Olimpiade. Iya, ibu. Juga, ya. Ibu sudah tahu, Rino ini kan sering ikut perlombaan, sering aktif dalam belajar. Jadi ibu tuh, pikiran ibu tuh kok Rino bisa prestasi belajar Rino itu rendah. Bingung ibu, ini dapat laporan dari wali kelas. Mungkin saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebelumnya karena prestasi saya menurun. Tetapi itu bukan tanpa sebab, ada penyebab kenapa hal tersebut bisa terjadi. Salah satunya saya ceritakan Ibu ya. Iya, boleh diceritakan. Dalam keluarga saya, Iya. orang tua saya selalu menuntut untuk saya selalu berprestasi, atau bisa kita sebut switch parents. Iya. Kalau zaman sekarang, orang tua saya selalu menuntut saya harus seperti ini, saya harus seperti itu, saya harus meraih ini, meraih itu. Jadi saya sedikit merasa tertekan seperti itu. Jadi Rino terasa tertekan, ya benar. Tidak merasa bebas, tidak, karena tidak dari kehendak saya sendiri. Iya. Dan selain itu, saat saya telah meraih prestasi yang diinginkan orang tua saya tidak memberikan motivasi semangat pada Rino. Tidak Bu. Selain itu juga jarang sekali untuk mengapresiasi pencapaian yang telah saya lakukan sejauh ini. Jadi
dalam benak saya merasa tidak dihargai sebagai Ya, anak. jadi Mereka gini tidak Rino, paham. ibu mau masuk ya, berarti pemikiran Rino itu dianggap jadi sia-sia aja ya gitu. Ya, teruskan lagi ceritanya. Nah, jadi karena saya merasa tidak diapresiasi, jadi saya merasa seperti anak yang tidak mampu ya. Iya. Maaf, anak yang tidak dibanggakan, seperti itu. Seperti seolah-olah orang tua saya hanya ingin berprestasi untuk untuk agar nama mereka lebih baik di mata teman-teman mereka, lingkungan ataupun sosial mereka. Jadi saya dianggap saya merasa seperti alat, karena tidak adanya bentuk apresiasi orang tua saya kepada saya. Sedangkan saya sudah berusaha keras seperti itu, Bu, untuk mencapai prestasi, mengikuti perlombaan ini, mengikuti perlombaan itu, mentaati aturan ini, aturan itu. Sedangkan di sisi lain seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya sama sekali tidak ada motivasi yang diberikan, tidak ada apresiasi juga yang diberikan oleh kedua orang tua saya kepada saya. Maka dari itu menjadi hambatan saya, dan juga itu mungkin mempengaruhi pola pikir saya untuk sekarang. Maka dari itu berakibat kepada prestasi saya yang sedikit menurun, sehingga mata pelajaran menjadi nilai-nilainya menurun semua, tidak aktif lagi. Nah, jadi pesan ibu sekarang ya, harapan ibu setelah kita bimbingan konseling kita ini berjalan, Rino agak ibu beri ini ya, solusi atau masukan ya, bisa berbicara kepada orang tua Rino secara pelan-pelan, step by step saja, agar mereka tuh tahu, oh Rino ini ingin belajar seperti apa, tidak tanpa paksaan dari orang tua Rino. Benar tidak maksud ibu kayak gitu? Bagaimana menurut ibu, bagaimana cara Rino supaya orang tua Rino nanti bisa kayaknya menghargai keberhasilan Rino itu? Rino mau seperti apa maksud ibu? Itu kan dari diri Rino sendiri yang harus dilakukan. Coba ibu ingin tahu. Jadi, seperti yang ibu sampaikan sebelumnya, mungkin saya bisa berkomunikasi lebih lanjut kepada orang tua saya. Tetapi yang menjadi suatu permasalahan, yang menjadi suatu problem adalah tidak setiap orang tua, tidak setiap orang tua itu bisa berkomunikasi dengan adik. Kadang ada orang tua yang mendahulukan ego, mendahulukan ego mereka terlebih dahulu daripada dia tidak bisa mengingat masukan apa yang dibicarakan ya nak. Maaf Bu ya, izin karena saya menjelaskan orang tua saya sayang kedua orang tua saya. Siapa yang tidak sayang sama orang tua karena tapi sebagai fakta yang ada, mereka egonya terlalu tinggi dan juga merasa mau menang sendiri seperti itu. Jadi itu menjadi suatu hambatan bagi saya untuk berkomunikasi lebih lanjut atau menjelaskan, memaparkan apa yang saya inginkan, apa kehendak yang di dalam benak saya yang ingin saya sampaikan, jadi terhambat karena orang tua saya sama sekali tidak ingin mendengarkan. Jelaskan Bang. Langsung saja menjelaskan, ibu ingin menulis sebentar. Seperti yang telah saya jelaskan kan, permasalahannya itu karena kurangnya apresiasi dari orang tua. Seperti yang ibu tahu, seluruhnya saya berkecukupan, apapun itu, dari segi ekonomi, dari segi prestasi, dan juga dari segi apapun itu saya mumpuni. Tetapi ada salah satu hal yang saya agak sedih. Apa? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya sedikit sedih karena tidak adanya apresiasi dari orang tua saya. Tidak ada apresiasi dari orang tua saya. Sekarang begini ya nak ya, ibu beri masukan ya. Rino secara berdua saja berbicara kepada apa ayah, apa ibu yang Rino yang deket sama apa ayah, apa ibu Rino kan, bisa diceritakan tentang Rino ini, cara proses belajar Rino. Misalkan ada yang ingin Rino ingin memasuki misalkan ke jenjang
sekolah pendidikan lebih tinggi lagi itu bisa diceritakan. Apalagi kan Rino nih ibu dengar-dengar siswa yang berprestasi, maka sekarang ini ibu lihat perubahannya tuh sudah menurun kan, jadi tidak enak kan didengarkan. Berarti pembicaraan wali kelas Rino itu benar ya, ibu menanyakan benar Ya, benar. ya. Sekarang ini ibu ingin memberikan Rino selembaran ini, tolong Rino tulis di sini, ceritakan di kertas ini 10 menit saja. Ceritakan yang perlu Rino ceritakan, nanti kan bisa tahu perubahan Rino setelah ibu panggil ke sini. Santai saja. Kalau mau minum silakan diminum dulu Rino. Minumnya Rino. Di ruang BK ini kalau sudah sama ibu tidak apa-apa. Di sini, Bu. Ya, silakan. Tidak boleh terlalu tegang. Tulis beda apa? Ditulis beda. Diceritakan sebisa mungkin lah di dalam fikir sebentar. Sudah banyak yang diceritakan Sudah banyak. yang tidak perlu diungkapkan ya. Cukup Rino dan ibu saja yang tahu. Kita habis bimbingan individu jam berapa ya? Sekarang jam 12.47, mungkin sekitar jam 1:10 mungkin. Sudah selesai belum? Pastikan, Bu. Ya, teruskan saja tidak apa-apa. Itu lembar untuk disimpan ya. Nanti pertemuan berikutnya bisa kita buka lagi. Apakah itu sudah ada perubahan setelah 2 minggu ke depan ini ya? Nak? Coba ibu lihat. Sudah selesai ya? Aira, kemana ini?
dalam keluarga saya adalah anak kedua Iya. dari 4 bersaudara, dan saya adalah anak satu-satunya laki-laki. Mungkin itu salah satu faktor yang menyebabkan kenapa seluruh ekspektasi dan juga harapan kedua orang tua saya dibebankan kepada saya sendiri. Oh, iya benar itu. Apalagi yang ingin diceritakan kepada ibu tadi ya? Pergi ke sekolah bawa motor sendiri atau ikut teman? Saya pergi ke sekolah membawa motor sendiri. Alhamdulillah kalau seperti itu. Di sini harapan ibu setelah ibu panggil ibu, insya Allah 2 minggu ini ya ibu beri ini apa? Ibu beri inilah kesempatan untuk merubah perilaku Rino supaya di dalam kelas belajar lebih aktif lagi ya. Ini demi kebaikan Rino. Yang masalah kita tadi itu Rino harus ya 4 mata lah itu berbicara kepada orang tua Rino bagaimana solusinya yang baik, kan itu ada di niat hati Rino. Menurut ibu seperti itu. Ini ada juga mau ibu tanyakan, setelah kita bimbingan konseling individual ini, coba Rino simpulkan dulu apa yang didapat setelah kita konseling individu ini. Kesimpulan yang saya Ya, dapat boleh setelah diceritakan. kita lakukan bimbingan konseling ini, pertama adalah Iya. saya harus berkomunikasi. Iya. Itu adalah kunci dalam suatu hubungan, baik itu hubungan keluarga, hubungan cinta, ataupun hubungan yang lainnya. Iya. Salah satunya yang paling penting adalah komunikasi. Jadi ibu mengarahkan saya untuk berkomunikasi lebih lanjut kepada orang tua saya agar sama-sama paham. Walaupun bisa kita tahu seperti yang saya ceritakan sebelumnya bahwa orang tua saya Benar. memiliki ego yang Lebih tinggi itu tinggi ya. dan merasa ingin menang sendiri, tapi seperti yang ibu sampaikan, apa salahnya jika kita mencoba untuk berkomunikasi, walaupun mungkin persentase diterimanya opini saya ataupun didengarnya masukan saya itu mungkin kecil, tapi apa salahnya kan? Nah, terus yang kedua adalah seperti yang ibu sampaikan, saya harus meningkatkan kembali Iya, benar. prestasi saya Prestasi seperti belajar. sebelumnya kan, Iya. karena itu untuk kebaikan saya sendiri, untuk masa depan saya sendiri, mungkin salah satunya untuk membanggakan kedua orang tua saya, walaupun yang kita tahu gitu ya, Iya. yang kita tahu bahwa orang tua saya minim apresiasi kepada saya. Iya, benar sekali. Dan juga ibu sampaikan, Iya. Jelaskan tidak apa-apa. itu untuk kebaikan saya sendiri. Lebih lagi saya setelah tamat dari sini, saya memiliki suatu cita-cita. Apa cita-cita ini? Ibu Cita-cita tanya saya, dulu. insya Allah saya ingin menjadi dokter. Bu. Nah, ya apalagi cita-cita Rino itu tinggi, ingin menjadi dokter. Nah, supaya dari itu Rino haruslah rajin-rajin lagi prestasi yang Rino yang menurun itu Rino tingkatkan lagi. Yang pelajaran-pelajaran yang ketinggalan itu harus di apa coba? Kembali ditelaah. Nah, ditelaah. Yang catatan yang kurang dikumpul itu harus dilengkapi. Harapan ibu setelah kita nanti pertemuan kedua, Rino lebih baik lagi. Mungkin kalau Rino sudah berbicara dengan kedua orang tua Rino, mungkin dia masih tidak bisa memahami apa yang Rino sampaikan itu. Ya bisa nanti kita konsultasi lagi dengan ibu, apakah orang tua Rino harus ibu panggil biar dia tahu kan apa keluh kesah anaknya kan, biar lebih jelas gitu menurut ibu kan? Kadang gitu ya. Ya. Seperti yang saya selalu menyampaikan bahwa orang tua saya mungkin cenderung tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya. Nah, maka dari itu biasanya salah satu hal komunikasi yang lebih efektif adalah salah satunya adalah pihak ketiga. Pihak ketiga adalah saya meminta ibu sebagai pihak ketiga menghubungkan kami agar dapat berkomunikasi, sehingga orang tua saya yang memiliki ego yang maaf
ego yang tinggi, tinggi, dapat menurunkan egonya, dan juga ibu bisa mengarahkan kami seperti ya, itu. insya Allah ibu Ya. membantu Rino ya. Terima kasih. Ya. Tapi di sini kan kita namanya konseling individual ini harus mengisi lagi lembar persetujuan tadi supaya orang tua Rino tahu kan ini ada persetujuan konseling kita ditandatangani ya. Coba dibaca-baca dulu setelah kita berkomunikasi tentang konseling individual ini, apa tanggapan Rino untuk ibu di sana. Rino checklist saja. Terima kasih Bu. Ya. Sebelumnya izinkan saya akan membaca terlebih dahulu Oh, ya. mengetahui Ya. lebih lanjut. Ya. Lembar evaluasi kita itu tolong diisi juga ya nak. Sudah atau belum? Sedikit lagi. Selesai? Sedikit lagi. Oh ya. Mungkin waktu konseling kita tadi tidak cukup, mungkin minggu depan kita ini lagi bahas lagi. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu. Ya, coba dicek kembali hasil evaluasi kita, kegiatan kita hari ini. Ini yang lembar ketiganya. Silakan, ini sudah selesai. Kita geser sedikit ya, tidak apa-apa ya. Di ruang BK ini sih harus nyaman lah begitu. Ini ibu cek dulu ya. Mungkin waktu kita masih ada ya sedikit, ibu ingin menanyakan maksud ibu sebentar. Terima kasih. Ibu tanya apa sih tujuan, mengapa sih Rino mau keinginan menjadi seorang dokter? Bisa dijelaskan? Bisa. Ya, sebentar. Jelaskan saja. Oke, sudah. Saya dari kecil sebenarnya saya bercita-cita ingin menjadi seorang ilmuwan. Iya, benar. Seorang ilmuwan mungkin profesor. Itu sudah bisa sebut profesor. Iya. Profesor dalam menemukan suatu hal yang baru, mungkin apa namanya? Ya, karena Rino anaknya aktif, jadi Rino ingin semuanya ingin tahu ya nak ya. Iya. Bagus itu. Ya, tetapi Heeh. menjelang saya dewasa, menjelang
menjelang saya dewasa, orang tua saya sudah sampaikan kalau saya adalah anak laki-laki satu-satunya. Orang tua saya mungkin karena kedua orang tua saya bekerja sebagai tenaga medis atau dalam instansi kesehatan, jadi mereka memilih menaruh harapan kepada saya agar saya bisa mengikuti jejak mereka, dalam bidang kesehatan. Maka dari itu mereka menginginkan saya menjadi seorang dokter. Saya awalnya saya beranjak ke remaja, saya sebenarnya tidak ingin. Saya ada rasa tidak ingin untuk menjadi seorang dokter. Tetapi setelah saya pelajari kembali, seorang dokter itu adalah profesi yang hebat. Dokter adalah orang yang berani, orang yang memiliki kemampuan untuk bernegosiasi dengan orang lain, dan juga mereka mengayomi masyarakat. Mereka mengabdikan diri kepada masyarakat. Iya, benar sekali. Atas dasar kesehatan. Itu. Untuk menjamin kesehatan kehidupan setiap umat manusia atau setiap masyarakat yang ada di Indonesia ataupun di berbagai negara seperti itu. Nah, jadi itu adalah keinginan saya yang awalnya hanyalah dibebankan dan saya tidak ingin, tetapi setelah saya memperdalami lagi apa itu profesi kedokteran, saya merasa ingin. Selain itu juga mungkin karena ada doktrin dari orang tua saya yang selalu menyampaikan, Anda harus jadi dokter, kamu harus jadi dokter, untuk ini, untuk itu, hal lain. Mungkin karena itu pikiran saya, karena dari kecil saya hingga beranjak dewasa, saya menyerap kalimat Anda harus jadi dokter, saya harus jadi dokter, saya harus jadi dokter. Jadi di dalam pikiran saya harus Ibu menanyakan sudah tertanam di dalam. Ibu ingin menanyakan sama Rino, jadi kedua orang tua Rino itu dari klinis, benar itu? Ya, dari bidang kesehatan. Ya, mungkin Rino nanti mau mengikuti jejak mereka, jadi kan turun-menurun. Ya, seperti itu. Ya, harapan Ibu juga lebih baik lagi untuk Rino, yang perubahan Rino yang misalnya kemarinnya tidak diinginkan, sekarang setelah Ibu konseling hari ini, perubahan Ibu ke depannya Rino ada perubahan yang lebih baik lagi. Masalah Rino ingin, tadi orang tua Rino tidak apa tadi? Tidak ingin mendengarkan. Tidak ingin menanyakan pembicaraan Rino itu kan bisa step by step nanti kita lakukan, berbicara dengan baik dengan orang tua Rino. Harapan ibu Rino ya anak yang baiklah seperti itu, aktif dalam lingkungan sekolah, dalam belajar di SMA kita ini. Ada yang perlu Rino sampaikan lagi? Saya menyampaikan mengenai cita-cita. Oh ya, cita-cita ya. Gimana? Saya sampaikan sebelumnya kalau saya menjadi dokter ilmuwan, tapi setelah berubah menjadi dokter. Tapi sebelum itu ada salah satu hal yang saya inginkan. Saya ingin salah satunya mungkin dokter-dokteran itu kan bidangnya sains, sains seperti biologi, kimia, fisika dan sebagainya. Nah, tetapi saya juga memiliki minat di sosial humaniora. Salah satunya saya ingin menjadi ada 3 cita-cita sendiri yang saya ingin. Apa cita-cita Rino yang ada 3 itu? Coba Ibu ingin tahu, tolong diungkapkan. Yang pertama adalah kedokteran. Pertama karena dedikasi kepada masyarakat dan juga harapan orang tua saya. Yang kedua adalah hukum. Saya bercita-cita ingin menjadi hakim ataupun advokat dalam hukum. Karena kenapa? Nilai saya rata-rata yang paling besar itu di bagian sosial ya. Saya juga suka berbincang, saya juga suka public speaking. Yang ketiga tadi apa? Dan yang ketiga cita-cita adalah yang ketiga diplomat. Iya. Kenapa saya ingin jadi diplomat? Karena seperti yang Ibu tahu, saya adalah anggota dari English Club. Karena itu adalah minat saya. Saya suka belajar bahasa atau linguistik, belajar bahasa asing. Maka dari itu
saya menyukai bahasa Inggris dan saya ingin menjadi diplomat. Iya benar, seperti itu pembicaraan Rino ya. Ibu lihat sepertinya yang 3 pilihan itu tinggi-tinggi semua, itu lebih baik semua itu yang dipilih. Tapi itu Rino pilih salah satu yang mana Rino inginkan, yang tidak kena tekanan batin. Sebenarnya tidak ada yang tekanan batin. Tidak Mungkin ada. kedokteran mungkin awalnya Iya. saya memiliki sedikit tekanan dari orang tua saya. Tetapi ketika saya mendalami lagi, saya mengetahui dan saya memahami bahwa kedokteran adalah passion saya sebagai passion. Itu adalah hobi saya. Saya ingin mengabdi kepada masyarakat atas kehidupan dan sebagainya. Ya kalau begitu ibu beri apresiasi Rino, bagus, supaya cita-cita Rino itu terkabul ya nak ya. Selain itu juga saya juga ingin jadi diplomat kan Bu. Iya. Saya ingin jadi diplomat. Saya berencana angan-angan. Mungkin Tinggi semoga nih keinginan semoga Rino tidak ini. angan-angan saja ya Bu. Iya. Semoga bisa terkabul. Semoga saya bisa bekerja di mungkin staf Kementerian Luar Negeri seperti Oh, I wanna iya. serve my country. Jadi luas ya, Iya, saya ingin cita-cita melayani Rino ini negara luas. saya untuk Iya. mendiplomasi negara saya kepada negara-negara tetangga dan negara-negara teman itu. Salah satunya Mungkin jam kita ini masih cukup atau tidak ya? Kira-kira ada yang perlu ini lagi dulu kita bicarakan lagi. mungkin sebenarnya saya sampaikan sebelumnya kan kalau hari sekarang sudah belajar bahasa Indonesia, tetapi berhubung guru mapel tidak hadir hari ini, jadi sedikit memiliki waktu untuk kembali melakukan konseling. Oh, iya, iya. Di sini kan kita dilakukan 30 menit ya. Sudah ada belum 30 menit sini? Mungkin setelah Iya. sampai Mungkin cukup bimbingan konseling individu kita hari ini, pembahasan kita sampai di sini dulu. Nanti minggu selanjutnya kita lihat hasil perubahan Rino, apakah sudah bagus, apakah sekarang belajarnya sudah aktif lagi ya nak ya. Ibu berterima kasih atas kedatangan Rino hari ini tanpa ada paksaan. Rino hadir ke ruang BK hari ini ya nak ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Ibu ucapkan terima kasih ya kepada Rino ya hari ini ya. saya juga ingin menyampaikan apresiasi saya kepada Ibu. Iya, Telah bagus sekali. ingin meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita dari saya, Iya. pesan dari saya sangat mengapresiasi karena itu telah meluangkan waktu. Ibu sebagai guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Simpang, Ibu berterima kasih ada anak-anak yang mau tanpa paksaan sudah datang ke ruangan Ibu. Mungkin hari ini Rino sudah ada niat baik menceritakan permasalahan Rino dengan Ibu. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak Tidak ada. Saya merasa senang, saya merasa lebih terbuka di dalam benak saya yang saya tampung itu lebih plong karena saya telah terbuka kepada Ibu, telah menceritakan tentang apa yang telah saya pendam selama ini, dan juga saya merasa nyaman terhadap perilaku Ibu yang yang melayani saya dengan baik. Mungkin kita sampai di sini dulu, kita tutup dengan berdoa dulu ya nak ya. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Rino ya hari ini ya. Saya yang terima kasih. Iya. Karena Ibu telah Iya. mau menonton. Terima kasih Ibu. Iya. Saya pamit ya Bu. Iya.